Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Senang rasanya saya Ronald Surapradja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, kami ini dalam setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber yang baru. Apakah mereka memang datang ke studio atau kami hadirkan secara online. Kenapa? Karena mereka tuh ingin berbagi masalah kesehatannya sekaligus mencari solusi. Jadi pemirsa, jika Anda pun ingin berbagi kepada kami, kepada pemirsa lainnya mengenai masalah kesehatan dan ingin mencari solusinya, silahkan kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di studio Go Healthy Metro TV. Nah pemirsa, banyak orang yang sering bertanya kepada saya, Kang Ronald, gimana caranya supaya bisa semangat setiap hari? Saya jawab, satu hal, tidurnya harus cukup. Ya, namanya saya tanya kepada Anda pemirsa, bagaimana tidur Anda? Apakah baik secara kuantitas, secara kualitas? Ayo, jangan pernah sepelekan tidur pemirsa. Karena tidur itu adalah hal yang sangat penting untuk kita. Ya, tidak sedikit orang yang tekanan darahnya mendadak menjadi tinggi gara-gara mengalami kesulitan tidur. Artinya apa? Ketika kita punya tekanan darah yang tinggi, hati-hati dengan komplikasinya. Bisa stroke, serangan jantung, dan masih banyak lainnya. Nah, seperti narasumber kami kali ini, ya beliau ini punya masalah dengan tidur. Tidur itu bagi dia adalah sesuatu yang mewah yang dulu jarang dapat dia nikmati. Bayangkan, dalam satu hari satu malam tidur hanya bisa 1 jam. Betapa jelek sekali ini kualitas tidurnya ya. Akhirnya keluhan banyak dirasakan. Dari mulai sakit kepala sampai hipertensi. Termasuk emosinya yang terkadang tidak stabil. Sudah tersambung secara online, beliau tinggal di Palembang, ada Ibu Risnawati. Bu Risna, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Kang Ronald. Sehat. Yang ganteng ada Mas Boy Abidin, apa kabar Mas Boy? Alhamdulillah sehat Kang Ronald. Tidurnya bagus? Alhamdulillah tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Dan juga ada, kalau ini nggak bisa ditawar, tidur cukup bagi dia adalah sebuah kewajiban. Ada Mbak Preti, apa kabar Mbak Preti? Sehat, baik. Sekarang kita akan berbincang dengan Ibu Risna yang ada di Palembang. Ya Bu Risna, katanya mengalami gangguan tidur ya? Dari tahun 2015. Awalnya itu saya suka nonton film serial Kang di TV. Nah itu berlanjut sampai 20 hari. Tiba-tiba saya tuh nggak ada tidur sama sekali Kang. Saya pejamkan mata ini ya. Tapi nggak ada tidur, nggak ngantuk iya, nggak tidur iya. Terus saya kan risau loh, kenapa saya kok kayak gini? Iya. Paling lama pernah nggak tidur berapa malam Bu Risna? Pokoknya 2 bulan pertama tuh nggak ada sama sekali. Ngantuk juga nggak, siang malam nggak ada. Masa nggak tidur sama sekali sih itu? Bener Kang, bener nggak ada tidur. Iya nggak ada tidur sama sekali. Berat badan saya yang tadinya 60 kilo itu turun jadi 52 kilo. Terus ini Kang, efek dari nggak bisa tidur itu saya tuh mudah emosi lah. Terus Iya. kepala pusing, sakit. Pokoknya lemes, kayak gitulah, panas di badan, seperti itulah yang saya rasakan waktu itu. Ini yang saya khawatirkan adalah tensinya Ibu. Biasanya orang yang kurang tidur tensinya buruk biasanya. Enggak Kang Ronald, karena waktu 2 bulan itu saking penasaran saya ya Kang, saya check up di dokter saraf itu. Jadi saya dianjurkan untuk scan. Nah di scan tuh hasilnya bagus semua, tensi normal 120/80. Makanya dokter pun sampai heran, ibu ini kenapa bagus semua ibu ini nih. Terus nggak tahu dok kenapa sih dok saya kayak gini. Kata dokter cuman bilang kayak gini, oh ini bu, ini ibu tuh saraf tegang saja. Jadi saya dikasih resep lah sama dokter itu. Efek-efek di badan yang ibu rasakan ketika ibu gak tidur tuh perasaannya seperti apa sih? Kepala saya tuh Mbak Preti kalau saya pegang sendiri tuh sakitnya luar biasa. Terus kayak berdenyut kayak gitu Mbak Preti. Terus keringat dingin, padahal pagi hari tuh seharusnya kan kita nggak berkeringat Mbak. Tapi pagi hari tuh kita keringat keluar. Badannya terasa lebih panas ya? Ya badannya pasti panas ya? Iya badan tuh panas. Tapi kalau kita pegang ya dingin badan kita dingin. Cuman dalamnya itu, dalamnya itu apalagi bagian kepala ini Mbak. Sangat panas sekali pokoknya saya rasakan waktu itu. Ini menarik ya kasus Mbak Risna. Saya bilang kasus karena ini ekstrim ya, tidur sampai 2 bulan. Ya, di dalam otak kita itu ada namanya sistem circadian rhythm. Jadi satu ritme atau satu irama yang membuat otak ini bisa bekerja dengan baik.
Ya, sirkadian rhythm ini ada jam-jamnya. Jam berapa otak itu memproduksi atau bekerja untuk memperbaiki regenerasi sel, kemudian untuk memproduksi hormonal, ya, kemudian untuk metabolisme tubuh kita. Makanya sebenarnya dalam satu hari itu dalam 24 jam paling nggak kita ada tidur 6 sampai 7 jam. Ya. Kalau pemirsa ada masalah dengan gangguan atau dengan kualitas dan kuantitas tidur, ini harusnya segera mencari solusi. Oke, udah ada usaha apa gitu, Bu? Kalau usahanya udah banyak Kang Ronald, saya dari beli ramu-ramuan herbal. Saya waktu itu pokoknya dari nggak bisa tidur, saya memang langsung suka olahraga kan, tapi masih aja nggak ada tidur. Pikir saya kalau dengan olahraga kan kata orang nanti ngantuk malamnya, tapi nggak ada sama sekali. Bertahun-tahun, hampir 3 tahun tuh cuman ada tidur dari minum herbal itu cuman 1 jam Kang Ronald, Mbak. Nah, akhirnya apa yang terjadi nih sampai 3 tahun nggak bisa tidur? Tensi? Akhirnya yang terjadi tuh Mbak ya, yang saya takutkan tuh terjadi tahun 2018. Dari awal Januari sampai saya tulis terus Mbak, pokoknya itu tensinya mulai naik 140/90, nggak pernah turun sama sekali. Akhirnya di Desember itu Mbak sampai 160/90 itu membuat saya stres. Kalau kita bicara masalah tidur ini kan tubuh kita memang bukan mesin. Mesin pun juga sebenarnya harus ada istirahatnya. Jadi kalau nggak istirahat maka kemudian terjadilah tadi kenaikan tekanan darah. Tekanan darah nanti akan bisa terjadi masalah kerusakan pada pembuluh darahnya. Kerusakan pembuluh darah akan bisa terjadi penyempitan, bisa terjadi pecah pembuluh darah. Kalau itu terjadi di otak akan terjadi stroke. Kalau terjadi di jantung ada serangan jantung. Terjadi di ginjal akan jadi masalah gagal ginjal. Jadi jangan dianggap remeh, masalah tidur aja. Tapi kalau kita lihat sekarang, kayaknya keluhan susah tidurnya sekarang sudah berkurang ya Bu ya. Kok Ibu tampak segar nih ya soalnya ya? Betul nggak sih Bu? Iya, alhamdulillah. Sudah sekarang itu tidurnya udah nyenyak Kang Ronald. Alhamdulillah sudah 6 jam sehari. Semalam tuh udah 6 jam sudah sekarang tidurnya. 6 jam, bagus. Oke. Usahanya apa Bu? Usahanya apa untuk mengatasi masalah susah tidur ini Ibu? Saya itu pakai teknologi laser sebagai alat terapi. Nah, dari situlah Kang, hasilnya tuh membaik dan sampai sekarang sudah saya rasakan. Pokoknya happy, kalau sekarang saya rasakan happy karena tidur itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa Kang bagi saya. Alhamdulillah. Oke, masalah tidurnya sudah teratasi, harusnya masalah tensinya juga ikut teratasi. Apa kabar tensinya Bu Risna? Alhamdulillah, kemarin kan suntik vaksin kemarin normal terus 120/80 sekarang. Dan nggak ada gangguan sama sekali. Kita lihat, Bu Risna ini tidak tinggal diam, dia cari solusi. Akhirnya dia menggunakan teknologi laser dan memang terbantu. Nah, teknologi laser ini bisa membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Lalu teknologi laser juga bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah ya Mas Boy ya. Jadi betul sekali, teknologi laser ini sebenarnya khusus untuk wanita nih. Kalau masalah wanita kurang tidur atau tidur nggak berkualitas, nah ini biasanya muka ini akan menjadi lebih kusem ya. Jadi kecantikan tuh pasti akan berkurang. Nah, jadi kalau pengen tetap cantik, tetap awet muda, nah ini harus dijaga betul kualitas tidurnya, ya, kuantitas dan kualitas tidurnya. Salah satunya dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Di teknologi laser ini nanti ada yang warna sinar dan warna kuning, ini akan meningkatkan hormon melatonin ya, yang membuat tidur kita akan menjadi lebih baik. Tapi tentunya harus disertai juga dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikutnya olahraga ya. Tetap tadi setuju tadi yang Bu Risna bilang bahwa olahraga ini memang perlu. Ya, kemudian dengan jumlah yang teratur dan terukur. Kemudian berikutnya adalah pola makan nih, gizi seimbang. Ada beberapa makanan juga yang membuat kita menjadi susah tidur. Ya, jadi yang ada kafeinnya tinggi, ya, kemudian yang ada membuat kita menjadi pencernaan menjadi terganggu, ya, makanan berlemak di malam hari itu biasanya akan membuat kita menjadi susah tidur. Kemudian rajin melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk Bu Risna memeriksakan di CT scan, kemudian ketahuan semuanya waktu itu masih baik, tapi betul akhirnya nggak kuat juga kan ya, tubuhnya tentunya akan punya batasan tertentu di mana dia bisa bertahan dengan kondisi yang tidak tidur tadi. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah satu ini, jadi telah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih membahas mengenai tidur dan juga kaitan dengan hipertensi. Kita akan berbincang lagi dengan Ibu Risnawati yang ada di Palembang. Ibu Risna? Ya. Oh. Ya kan. Kalau tidurnya udah cukup sekarang cerah ceria. Dulu mukanya pasti nggak gini ya, pas nggak tidur 2 bulan itu. Enggak, kata kawan kemarin baru ketemu katanya pangkleng Kang. Loh, sekarang wajahnya cerah. Kalau dulu lesu, mata ini yang terutama mata kan, di bawah mata terkelihatan sangat cekung sekali.
Nah Iya. sekarang katanya, udah bagus mukanya, katanya gitu cerah. Pokoknya selalu happy, senyum. Gitu. Nah, Yes. Oke, pemirsa mungkin buat Anda yang baru saja bergabung, saya akan bacakan lagi riwayat dari Ibu Risna ya, riwayat kesehatan dari Ibu Risna. Jadi masalahnya adalah beliau ini mengalami sulit tidur. Akhirnya apa? Awal-awal merasa tidak pernah ada masalah karena kurang tidur, fine-fine aja badannya. Hipertensi akhirnya datang juga. Pernah mencapai 160 per 90. Yang sering dirasakan adalah sering sakit kepala, badan lemah, letih gitu ya. Mukanya juga kusep, moodnya juga tidak stabil gitu kan ya. Tapi beliau sudah berubah sekarang karena menggunakan teknologi laser. Perubahannya apa yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Waktu tidurnya lah Kang Ronald, yang dulu cuma 1 jam, 2 jam, sekarang alhamdulillah sudah 6 jam. Terus nggak ada lagi keluhan apapun, pusing sudah nggak ada lagi. Badan itu fit pokoknya. Pokoknya saya sangat bersyukur sekali ditemukan dengan teknologi laser nih, sangat bersyukur sekali pokoknya. Ketika seseorang tidak tidur dengan cukup, akhirnya apa yang terjadi? Regenerasi sel tubuhnya menjadi berkurang. Padahal itu adalah waktu di mana kita harusnya beristirahat. Ketika kita memaksakan diri kita untuk stay awake nih, sampai keesokan harinya, itu kita memiliki sistem saraf yang bekerja khusus pada organ-organ vital, dan itu kerjanya jadi meningkat. Jadi rasa ada berdebar-debar, rasa panas tubuh, sakit kepala, tensinya tinggi, itu adalah efek dari memang kekurangan tidur. Nanti kekurangan tidurnya bikin tensinya naik. Nah, tensinya naik ini sendiri bisa menyebabkan adanya pembuluh darah yang kaku dan darah yang kental juga. Dan tidak jarang memang akhirnya kalau dibiarkan terus-menerus bisa terjadi komplikasi. Tapi kita lihat Bu Risna di sini, dia mencari solusi, dia mencari jawaban atas permasalahan yang dialami oleh dirinya. Dan sudah menggunakan teknologi laser. Kita bisa lihat wajahnya begitu cerah, tidurnya begitu cukup, tensinya kembali menjadi stabil lagi. Makanya nih pemirsa, yuk terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan sempurnakan dengan teknologi laser. Khususnya teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Dan juga untuk memperbaiki kualitas tidur ya, betul ya Mas Boy ya? Betul. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele dengan masalah tidur ya. Jadi untuk bisa tidur, nah ini bisa dibantu nih. Jadi sekali lagi ada teknologi sama seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Risna ya. Jadi Bu Risna kan kelihatan happy ya, kemudian bahagia cerah. Ini sebenarnya ada teknologi laser, ada sinar kuning yang kita sebut sebagai happy light. Ya, dia meningkatkan hormon serotonin dan melatonin. Ini membuat kita menjadi happy, membuat melatoninnya lebih optimal lagi sehingga tidurnya lebih berkualitas. Iya, betul. Dan terlebih lagi Bu Risna juga merasakan manfaat teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darah. Waktu itu kurang tidur, akhirnya bikin jantung berdebar, tensinya jadi naik. Kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, ini benar yang kayak kata Bu Risna bilang, kerja beban jantungnya jadi berlebih, akhirnya bisa bikin pembengkakan jantung. Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah bisa meningkat. Gak cuma pembengkakan jantung, stroke juga bisa terjadi, gagal ginjal juga bisa terjadi. Sampai kegangguan mata atau gangguan penglihatan juga bisa terjadi. Kita lihat Bu Risna sudah menggunakan teknologi laser dan memang tensinya terkendali. Kok bisa sih seperti itu? Nah, tadi yang seperti saya sudah jelaskan, hipertensi ini sendiri bisa menyebabkan dan disebabkan karena adanya darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Teknologi laser khususnya untuk darah dan pembuluh darah itu bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, menurunkan pengentalan darah. Dan biasanya kalau darah-darah yang kental itu cenderung bergerombol, suka bikin gumpalan. Nah, gumpalan itu bisa diuraikan sehingga kualitas darahnya bagus. Pengentalan darah bisa turun. Di satu sisi, teknologi laser itu bisa membantu merangsang tubuh untuk memproduksi nitric oxide. Nitric oxide ini merupakan sebuah molekul yang bisa membantu pembuluh darah terbuka lebar. Jadi pembuluh darah yang tadinya kaku, kita bantu buka lebar, tingkatin elastisitasnya sehingga bisa membantu mengendalikan tekanan darah. Apalagi yang harus dilakukan nih? Karena kan saya kira proses menjaga kesehatan nggak berhenti sampai di situ aja. Iya betul. Ya, tadi darah, pembuluh darah sudah bagus. Udah Ada bagus. lagi saraf dan otot ya Mas Boy ya? Syaraf dan otot sekarang. Ya, itu juga bisa kita perbaiki dengan namanya teknologi NMES ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi rangsangan elektrik pada saraf dan otot kita. Ini perlu dilatih ya. Jadi supaya apa? Karena otot kan memang dapurnya untuk pembakaran lemak, pembakaran karbohidrat, pembakaran gula di situ ya. Jadi ini perlu dilatih terus ya. Jadi kalau orang yang mungkin kurang aktif bergerak, apalagi nonton drama seri malam terus ya, duduk terus itu biasanya mager. Nah ini hati-hati, otot-otot yang tidak digerakkan kurang gerak, artinya masanya akan menciut. Nah kalau masanya menciut itu nanti biasanya pembakaran akan
terhambat ya, pembukaan terhambat, nanti adanya kadar lemak menumpuk, kadar gula menumpuk, dan ini timbul masalah lagi. Ada kolesterol naik, kemudian ada kadar gula yang naik atau diabetes tadi ya. Jadi dengan teknologi NMS ini satu teknologi di mana otot-otot itu akan dirangsang dengan rangsang elektrik itu sehingga dia bergerak aktif begitu ya, dan harapannya otot akan lebih terjaga masanya dan kemudian metabolisme tadi lemak, karbohidratnya semua lebih baik dan mencegah untuk terjadinya penumpukan lemak dan gula dalam tubuh kita. Baik. Teknologi laser ini memang sudah lama digunakan dalam dunia kesehatan ya. Dan jika Anda ingin tahu seperti apa bentuknya, bagaimana cara mendapatkannya, simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, jangan anggap remeh kualitas tidur. Karena kurang tidur dapat menyebabkan banyak penyakit yang lebih membahayakan. Mari kita tingkatkan kualitas tidur kita dengan menggunakan teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan secara rutin, teknologi laser dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Bahkan dapat juga membantu mengurangi tekanan darah, gula, dan kolesterol yang tinggi. Sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser yang merupakan inovasi terbaru. Alat kesehatan yang menghadirkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMS. Bahkan Aku Laser Ultimate menggunakan 14 light therapy. Penggunaannya juga mudah. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Teknologi NMS bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami supaya Anda bisa mendapatkan solusi terbaik dari Aku Laser Ultimate. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jangan sampai Anda punya tidur yang nggak bagus, pemirsa ya. Kualitas tidur Anda harus terjaga jika Anda ingin sehat. Saya akan bacakan lagi riwayat dari Ibu Risna yang tinggal di Palembang. Karena susah tidurnya itu, akibatnya beliau mengalami hipertensi. Pernah mencapai angka tekanan darahnya 160/90, sering sakit kepala. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, nah ini dia nih. Ada perbedaan yang dirasakan oleh Ibu Risna setelah menggunakan teknologi laser. Sebutkan Bu, apa saja Bu? Pertama happy. Tidurnya sudah nyenyak. Sudah 6 jam setiap malam itu. Pokoknya badan itu yang saya rasakan tuh fit. Tentunya tensinya normal sekarang. Dari dulunya 160 sekarang ke 120/80 ya Bu ya? 120/80 alhamdulillah Kang Ronald. Bagus. Di rumah yang menggunakan teknologi laser siapa lagi Bu? Suami, tapi suami itu kadang-kadang ya Kang Ronald karena kan dia sibuk kerja. Jadi kalau di rumah dia pakai. Ada keluhan nggak suami atau apa? Kalau suami alhamdulillah nggak ada Kang Ronald. Semua di check up alhamdulillah normal semua. Buat pencegahan berarti kalau suami ya? Iya, buat pencegahan. Oke, kalau teman-teman katanya ibu ini sampai punya grup WhatsApp orang-orang yang pada nggak bisa tidur gitu, betul ya? Iya betul ada. Jadi kalau teman-teman saya yang nggak bisa tidur tuh pasti nanya sama saya. Tidur dengan hipertensi sudah kita bahas Mbak Preti, Mas Boy. Betul. Sekarang tidur dengan kolesterol dan dengan diabetes. Nyambung juga kah ini? Bisa nyambung, Oke. karena ketika seseorang mengalami kekurangan tidur itu metabolismenya juga terganggu. Oh iya. Padahal metabolisme ini harus optimal. Kalau optimal baru gula darah sama kolesterol bisa terkendali. Jadi kalau misalnya metabolisme terganggu ya pasti gula darahnya bisa naik, kolesterol bisa naik, darahnya bisa kental. Akhirnya juga bisa menyebabkan komplikasi. Ketika kita memiliki tidur yang cukup, sistem imun atau pertahanan tubuh kita itu juga menjadi lebih kuat sehingga lebih mudah terhindar dari berbagai macam infeksi kuman atau virus atau bakteri. Itu juga sangat membantu. Berbicara masalah gula darah dan kolesterol, teknologi laser juga bisa membantu mengendalikan gula darah dan kolesterol atau lemak darah. Jadi di dalam tubuh kita punya dapur energi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap sel tubuh kita itu ada dapurnya, disebut dengan mitokondria. Ketika kita berbicara dapur berarti ada hasil masakannya dan ada bahan baku masaknya. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya itu si gula darah dan lemak darah. Hasil masakannya yaitu si energi. Teknologi laser itu membantu mengoptimalkan kembali kerja dapur energi di dalam tubuh kita. Jadi ibarat kata kompornya dinyalakan kembali, akhirnya hasil masakannya menjadi lebih banyak.
energinya bertambah, dan bahan bakunya lebih banyak yang terpakai. Akhirnya gula darah dan lemak darah bisa terkendali. Kalau kita bicara masalah mitokondria itu ada dapur dalam tubuh kita di mana setiap sel itu ada, dan terutama juga ada di otot kita. Ya, jadi otot ini merupakan 80% pembakaran kalori ya, lemak kita, gula darah kita itu semua dibakar di otot ya. Jadi kalau ototnya menciut, ototnya mengecil, nah makanya tadi penumpukan kalorinya akan terjadi, penumpukan kolesterol, penumpukan gulanya akan terjadi. Jadi ini semuanya akan berkaitan dari mulai gangguan tidur ya, kemudian kualitas darahnya menurun, tekanan darahnya akan menjadi tinggi, kadar gula darah tinggi, kadar kolesterolnya akan tinggi, dan akan timbul penyakit-penyakit yang kemudian akan sangat mengganggu kesehatan kita. Nah, jadi untuk menjaga supaya otot kita tetap terjaga ya, memang kita harus menerapkan pola hidup sehat ya, olahraga ya, kemudian jaga pola makannya, tidur cukup, faktor stres. Dan berikutnya dibantu juga dengan teknologi NMES. Ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, jadi otot-otot ini yang bagian-bagian yang memang malas digerakkan, ya itu bisa ditempel atau diletakkan alat NMES tersebut, kemudian dia akan dirangsang elektrik, kemudian otot itu akan bergerak, ya akan aktif kembali. Baik. Kemudian ini akan memberikan impuls ke otak kita bahwa ini otot ini aktif, kemudian otak akan memberikan respon supaya metabolisme otot itu menjadi lebih optimal lagi. Nah, Mas Boy, siapa saja yang membutuhkan teknologi NMES ini? Ya, jadi Neuromuscular Electrical Stimulation ini dibutuhkan oleh banyak orang sebenarnya ya. Jadi orang tadi kita bicara yang memang dia kurang gerak atau mager ya, itu bisa dibantu untuk mengaktifkan. Kemudian untuk orang-orang yang memang bukan kurang gerak atau malas gerak, tapi memang dibatasi gerakannya. Lagi nggak bisa, ya betul. Misalnya ada orang dengan kelainan jantung, ada kelainan sendi lutut dan segala macam yang dia tidak bisa bergerak secara lebih aktif. Ini bisa dibantu dengan menggunakan NMES tadi. Kemudian tuh orang-orang yang mengalami stroke, ya terjadi kelumpuhan, kelemahan pada otot-otot anggota tungkai kaki, tangan, itu bisa digunakan NMES ini untuk merangsang kembali otot-ototnya, sarafnya supaya dia lebih aktif lagi dan kemudian bisa balik pulih kembali. Ya, jadi ini banyak penggunaan dari NMES ini. Baik, pemirsa, tentang teknologi laser ini bisa bermanfaat buat Anda yang punya masalah gangguan tidur. Dan juga bisa membantu Anda untuk menjaga tensi Anda dalam angka yang normal dan stabil. Bukan hanya Ibu Risna saja yang sudah mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi laser, tapi juga ada kisah dari masyarakat lainnya. Seperti ini. Keluhan saya itu tidur ya. Masalah tidur, kemudian suka sakit itu kepala tuh. Tensi saya abnormal. Normal dalam artian stabil ya, stabil. Kemudian saya juga support dengan cek darah. Cek darah itu rutin setiap tahun. Ya bersyukur semua masih dalam batas normal ya. Kemudian kualitas tidur juga lebih baik. Otomatis saya bangun pagi itu juga lebih segar lah. Saya bisa tuh misal jam 11 udah tidur, udah jam 6 itu udah bangun. Jadi nggak jarang lah kebangun deh sekarang. Itu dia kisahnya. Baik, Ibu Risna, harapan Ibu apa sih, Bu? Baiklah, untuk pemirsa Metro TV tanpa terkecuali, yakinlah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obat dan solusinya. Asal kita tekun, berdoa, bersungguh-sungguh, dan tetap semangat. Dan benar sekali, apa yang dikatakan oleh pakar kesehatan kita, laksanakan. Pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti saya. Terima kasih. Oke. Baik. Mas Boy terima kasih, Mbak Preti juga terima kasih. Ya, Ibu Risna juga terima kasih. Pemirsa, hari ini kita belajar bahwa tidur sangatlah penting. Tidur bukan hanya memejamkan mata, tapi juga memperpanjang usia. Ya, gunakan teknologi laser jika Anda punya masalah tidur, jika Anda terlebih lagi punya masalah dengan hipertensi. Dan sekarang teknologi laser bersinergi dengan satu teknologi lagi, namanya teknologi NMES. Ada dalam satu alat yang portable, bisa kita gunakan kapan saja, di mana saja. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh demi keluarga kita. Gunakanlah alat kesehatan yang terbaik, terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, persembahan dari Dr. Laser. Kami dari Gogomall telah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaatnya. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk ikut merasakan manfaat dari teknologi laser.
Pastikan Aku Laser Ultimate yang Anda miliki dari Gogomall supaya mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Sekarang juga kita gunakan Aku Laser Ultimate. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan rasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.